Tak lupa salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan insya Allah kita semua para pemirsa yang setia dari kita. Baik, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Yang pertama, jamaah untuk mengisi masih kosong di depannya. Jadi mohon isi sab-sab yang masih kosong di depannya supaya tidak mengganggu para jamaah yang datang belakangan. Terima kasih. Kepada para jamaah diberitahukan juga yang membawa alat komunikasi dimohon untuk di silent atau dinonaktifkan saja supaya tidak mengganggu kekhusyuan sholat Jumat kita. Dan diberitahukan juga kepada adik-adik dimohon untuk tidak bercanda atau mengobrol supaya tidak mengganggu pelaksanaan sholat Jumat kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya hari ini hari Jumat tanggal 4 bulan 11 2022 atau 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Waktu sholat Jumat hari ini adalah jam 11 lewat 38 waktu Indonesia bagian Barat. Yang berimam sebagai khatib dan imam adalah Bapak Ustaz Idris Hadi Kasih, muadzin Bapak Burhan. Selanjutnya jadwal kegiatan sepekan Masjid Al-Manar pertanggal 1 bulan 11 2022 sampai dengan tanggal 6 bulan 11 2022. Hari Senin malam Selasa taklim bapak-bapak dan remaja, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan selesai, di bawah bimbingan Ustadz Imron Afandi dengan materi hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Hari Rabu taklim bapak dan remaja, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan selesai, di bawah bimbingan Ustadz Abdul Atik Syarifudin dengan materi kajian Sirah Nabawiyah. Selanjutnya hari Kamis taklim ibu-ibu Al-Khairiyah, waktunya jam 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat, di bawah bimbingan Ustadz Rahmadian SQ dan Ustazah Fatrun Nada dengan materi tajwid dan tafsir Al-Quran serta fikih Islam. Selanjutnya hari Jumat taklim ibu-ibu Al-Jannah, waktunya pada sholat Jumat, di bawah bimbingan Ustazah Hajamira dengan materi tajwid dan tafsir Al-Quran. Hari Ahad tanggal 6 bulan 11 2022 kuliah subuh insyaallah, waktunya ba'da sholat subuh, di bawah bimbingan Ustadz Dr. Andes Hadi Arif Susanto dengan materi kajian akidah dan akhlak. Selanjutnya laporan bulan Syawal untuk pergantian karpet di halaman utama tanggal 28 bulan 10 2022 masuk berjumlah Rp821.000. Total sampai dengan hari ini berjumlah Rp45.050.200. Alhamdulillah. Semoga amal bapak serta saudara-saudara sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya laporan Kasyatif dan PKU sampai dengan tanggal 4 bulan 11 2022 berjumlah Rp25.152.200. Saldo kas masjid sampai dengan tanggal 28 bulan 10 2022 Rp18.512.340. Pemasukan Tromol Jumat tanggal 28 bulan 10 2022 Rp2.940.000.
tanggal 28 bulan 10 2022 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 2022 berjumlah Rp5.880.000. Infak dari warga RT 2 RW 2 berjumlah Rp1 juta. Saldo kas masjid sampai dengan tanggal 4 bulan 11 2022 Rp16.572.340. Saldo kas perawatan sampai dengan tanggal 28 bulan 10 2022 Rp3.870.746. Hasil trauma rumah untuk perawatan tanggal 28 bulan 10 2022 Rp1.079.000. Upah petugas kebersihan harian dari tanggal 24 bulan 10 sampai dengan tanggal 29 bulan 10 2022 Rp900.000. Isi celengan bulan Oktober 22 sebesar Rp2.538.720. Beli parfum untuk jamaah tanggal 4 bulan 11 2022 Rp450.000. Saldo kas perawatan sampai dengan tanggal 4 bulan 11 2022 Rp6.138.466. Total kas yatim, PKU, kas masjid, kas perawatan berjumlah Rp47.863.006. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi diberitahukan kepada para jamaah untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya supaya tidak mengganggu jamaah yang datang belakangan. Sekali lagi dimohon kepada para jamaah untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya, dan diingatkan kembali yang membawa alat komunikasi dimohon untuk di silent atau dinonaktifkan saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga kalaulah kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa in ta'udzu nikmatallahi la tusuha, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara lain nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini dapat kita menaikkan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Insya Allah akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, umat Islam Indonesia masih banyak yang memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi ini ada perubahan. Ada tambahan pengetahuan tentang dinul Islam itu sendiri. Sebab kalau tidak, ini menjadi masalah bagi kita saudara-saudara sekalian. Sehingga terjadilah yang nampak itu adalah terjadi perbedaan pendapat antara yang membolehkan Maulid Nabi dan tidak membolehkan Maulid Nabi, bahkan dikatakan bid'ah, saudara. Ini jadi masalah, saudara. Karena kalau dari segi bahasa saja, hati-hati kita dalam berbicara. Maulid itu artinya waktu dilahirkan seseorang. Coba kita akan baik-baik. Kalau Maulid Nabi berarti waktu dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Coba dengan lantang kita berbicara Maulid Nabi itu bid'ah. Berarti kelahiran Nabi itu dia nggak terima. Ini kan sama juga. Coba kita berpikir saja, sehat saja. Ini dari segi bahasa. Kalau kita ingin menerjemahkan Maulid Nabi itu berarti waktu kelahiran Nabi, waktu kelahiran Rasulullah SAW. Kita tidak mengakui itu. Bahkan saya enggak. Berarti tidak mengakui kelahiran Nabi. Ditanya hukumnya nggak ada. Sama dengan kita. Apa hukumnya ketika kita lahir? Nggak ada hukumnya, saudara. Nah, ketika kita lahir nggak ada hukumnya. Ketika kita besar, balik, baru berlaku hukum di situ, saudara sekalian. Nah, persoalannya adalah makanya tidak bisa kita katakan Maulid ini adalah sunnah wajib. Tidak, saudara sekalian. Ini kelahiran. Juga beda dengan ulang tahun, saudara-saudara sekalian. Ulang tahun itu pakai kata id. Idul Milad, itu ulang tahun. Kalau Maulid Nabi, waktu. Maulud, kelahiran seseorang. Maulid, waktu dilahirkan seseorang. Nah, kalau terjawab waktu dilahirkan seseorang, apa hukumnya? Ya nggak ada, saudara. Nah, ini tergantung bagaimana kita memperingati Maulid Nabi. Kalau seperti Salahuddin Al-Ayyubi, luar biasa. Habis memperingati Maulid Nabi, ada perubahan yang sangat luar biasa di kalangan umat Islam. Itu hanya strategi, hanya taktik dakwah saja, saudara. Tidak ada perintah sunnah dan wajib. Nah, memperingati Maulid Nabi itu yang paling baik adalah
Rasul tidak bilang kalau saya mati tolong rayakan hari kelahiran saya, tidak. Yang Rasul anjurkan, suruh pada kita umat itu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il jannah. Hidupkan sunnahku, kata Rasul. Kalau kita semua ini ingin dikatakan cinta kepada beliau, tidak cukup dengan ucapan, saudara. Tidak cukup dengan ucapan saya cinta Rasul, tidak bisa. Harus apa? Beliau yang menyatakan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan, ahya hidup, menghidupkan sunnahku, wa man ahabbani, maka aku cinta kepada kau, kata Rasul. Jadi kalau kita ingin dikatakan cinta, melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Nah, kalau sudah beliau cinta, kana ma'il jannah, bersama-sama aku di surga. Itu poinnya, saudara-saudara sekalian. Banyak sunnah bahkan yang hilang ada di Selipi ini. Karena saya belajar di Selipi. Apa yang hilang? Betul kata Rasul, suatu saat ajaran Islam itu dipegang bagaikan bara api, dilepas hilang. Apa saudara? Maaf, di era tahun 75-an ke bawah, di Selipi ini belum pernah umat Islam masih pegang ajaran agamanya itu. Apa itu? Entah orang tuanya, entah suaminya, entah anaknya mati, belum pernah kaum perempuan ikut nganterin ke kuburan. Kenapa? Dilarang oleh Rasul. Umi Atiyah, perempuan Umi Atiyah anda itu. Nuhina anil janais walam yaksan alaina, kata Rasul. Kaum perempuan kalau ikut nganterin ke kuburan dosa, walaupun kecil dosa sudah. Belum pernah di Selipi ini, mungkin di suku Betawi atau di suku-suku lain, di era tahun itu belum pernah ada seorang perempuan nganterin jenazah ke kuburan. Belum pernah. Sekarang hilang, saudara-saudara sekalian. Lihat saja. Ini yang saya katakan, kadang-kadang fikihnya itu bukan Quran dan Sunnah, tapi televisi dan kaum selebriti. Di televisi ditayangkan ada orang muslim mati, maka yang ngantar kuburan perempuan, laki, LGBT masuk semua itu. Kita ikut-ikutan, saudara. Maaf saudara, Quran itu, mohon maaf, bukan kita saja yang membanggakan, kita harus mengimani. Umat lain mengatakan bahwa Quran itu kitab suci yang sangat luar biasa. Mau tanya apa di situ? Politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, rumah tangga sampai rumah negara ada di Quran. Maaf, kitab-kitab suci lain belum tentu ada, saudara. Pertanyaannya, ini muhasabah hari ini. Pertanyaannya adalah, mestinya umat Islam itu unggul. Umat Islam itu nomor 1 di dunia ini. Saya mau tanya sekarang, di Indonesia, siapa yang unggul? Bukan orang Islam. Yang kitabnya bukan kitab Al-Quran. Quran salah? Enggak. Lah kita umatnya, saudara. Kita masih berkutat, usoli dan nggak soli, kunut nggak kunut, celana isbal, maksudnya kayak begitu itu, saudara sekalian. Kapan mau maju kita umat Islam? Bacanya pun kadang-kadang Quran kita nggak mampu. Bagaimana menafsirkannya? Satu kata lagi, bagaimana menganalisanya? Itu penting, saudara sekalian. Contoh saja deh, mana di kitab lain peristiwa yang lagi hangat. Seorang jenderal berbintang 2 polisi membunuh anak buahnya. Oh, tertera dalam Quran. Peristiwa ini sejak zaman Nabi Musa. Ulang, nanti buka di Quran itu. Al-Baqarah ayat 72. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa isqataltum nafsan fadaratum fiha, kata Allah. Oh, luar biasa. Ingat, kata Allah, ini peristiwa zaman Nabi Musa. Ceritanya panjang, nggak cukup dalam khutbah Jumat ini. Seorang membunuh saudara sepupunya, ingin mengharapkan harta. Membunuh tapi pura-pura bukan dia yang membunuh. Sama dengan ayat ini. Wa isqataltum nafsan fadaratum fiha, kata Allah. Ingat, kata Allah, kau ketika kau membunuh nafsan seseorang, fadaratum, maka kamu menyangka-nyangka orang lain. Kejadian Sambo ini. Fadaratum. Secara logika seorang jenderal berbintang 2 polisian nggak mungkin terungkap, saudara. Dia lupa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lanjutan ayat ini, wallahu dan Allah mukhrijum ma kuntum taktumun, maka Allah mukhrijum atau ungkap ma kuntum taktumun, di mana peristiwa itu kau sembunyikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi ibrah, pelajaran, jadikan iktibar buat kita. Apapun yang kita rahasiakan, mungkin orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ini jadikan ibrah, saudara-saudara. Nah, begitu luar biasa ajaran Islam, saudara-saudara sekalian. Mau bicara apa ada di sini? Nah, dalam konteksnya Maulid Nabi itu adalah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il jannah. Menghidupkan sunnah Rasul. Yang jauh-jauh di Jumat saja. Apa sunnahnya itu? Jika tiba hari Jumat, mau sholat Jumat, mandi, iktasilu, sampai baksilu rusakum, sampai rambutnya itu dibasahkan keramas, sunnah. Terus ngapain? Datang ke masjid, habis tahiyatul masjid, sholat sunnah intidar. Ini hampir hilang. Saya hampir setiap khotbah Jumat di setiap masjid, paling 1-2 orang yang menghidupkan sunnah Rasul itu apa? Sholat sunnah intidar tidak ada di hari lain kecuali hari Jumat. Bagaimana caranya? Habis tahiyatul masjid, sunnah 2 rakaat salam. Berapa rakaat? Semau kita. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Saudara, mungkin kalau di Al-Manar ini atau di masjid lain, bukan khotib naik mimbar, sejak ada pengumuman berhenti kita. Berarti kan kedatangan kita harus lebih awal, saudara. Ini hilang. Bukan tidak boleh baca Quran, bukan tidak boleh zikir, tapi perintahnya, sunnahnya adalah sholat sunnah intidar, 2 rakaat salam, saudara. Hilang. Apalagi wa iza kana yaumul jum'ah bil malaikati yaktubuna awal. Ketika hari Jumat, malaikat berdiri di pintu-pintu masjid atau di pintu-pintu yang menyelenggarakan sholat Jumat. Ngapain? Perhatikan baik-baik. Ini Maulid Nabi ini, sunnah Rasul. Ngapain malaikat berdiri di pintu-pintu masjid? Bagaimana Pak berdirinya? Kita nggak tahu. Urusan Allah, Rasul yang ngasih tahu. Ngapain malaikat berdiri di pintu-pintu masjid? Yaktubuna awal, mencatat orang yang masuk pertama dan seterusnya. Begitu khotib naik mimbar, maaf, ini buat ke depan. Sekarang apa masalah? Begitu khotib naik mimbar, malaikat masuk ke masjid jalasa dulu. Dengerin khotib, yastimuna zikra, mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah. Malaikat dengerin khotib yang sedang berkhutbah. Bukunya ditutup. Logikanya gimana? Kalau memang kita lalai begitu ya, nggak kecatat, saudara. Coba memang ada urusan yang penting sekali gitu. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Terus ngapain? Begitu masuk ke masjid berebut. Lumayan saudara yang nggak bisa korban kemarin. Kesempatan, luar biasa Islam itu. Memberikan kesempatan yang luar biasa untuk beribadah ketika Idul Kurban yang nggak mampu. Berusaha keras ketika Jumat duduk paling depan. Karena saf yang paling depan itu kata Nabi, bagaikan dia berkorban dengan badannya, dengan unta. Berebut saf paling depan. Kita kadang-kadang berebutnya saf yang ada tiang. Saf yang paling depan. Saf yang kedua, bagaikan dia berkorban dengan baqarah, dengan sapi. Yang ketiga, safnya ketiga, bagaikan dia berkorban dengan kabsah kambing. Yang selanjutnya, bagaikan dia berkorban dadakan, bagaikan dia berkorban dengan ayam. Selanjutnya, bagaikan dia berkorban dengan baidoh, dengan telur. Begitulah kesempatan Jumat yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Dan hari Jumat itu dikatakan afdhalul ayyam, sayyidul ayyam, sebaik-baik hari, seutama-utama hari, saudara. Tapi yang terjadi apa? Maaf,
Di kalangan Pulau Jawa kalau malam Jumat Kliwon serem. Bahkan dikatakan Afdhul Ayam, Sayyidul Ayam. Yang ketiga diibaratkan hari rayanya sepekanannya umat Islam. Tapi yang terjadi kalau Jumat Kliwon serem. Satu, yang dipahami masyarakat malam Jumat sunnah, selebihnya wajib. Jadi banyak saudara-saudara. Apalagi disunahkan kalau ziarah kubur hari Jumat. Ayo kita kembali ke sunnah. Ternyata banyak keutamaan hari Jumat itu. Abi Hurairah, dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hayyuma tala'at samsu, khairu tala'at alaihi samsu yaumal Jum'ah." Ini hari Jumat saudara. Tala'at, aku terbitkan matahari pada hari Jumat. Enggak ada dalam buku sejarah. Kapan matahari terbitkan Allah? Hari Jumat. Terus wafihi pakai walaqa Adam, dan Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Terus wafihi wadkhulal jannah, dimasukkan Adam ke surga hari Jumat. Dan wa ukhriju minha, dikeluarkan Nabi Adam dari surga ke dunia ini hari Jumat. Apa salahnya? Dosanya satu. Luar biasa tobatnya, dikeluarkan dari surga ke dunia ini. Dosa kita, betul. Ayo masa. Nabi Adam dosa satu, tobatnya sampai 70 hari atau 70 tahun itu. Luar biasa, satu. Larangan Allah dilanggar satu, saudara. Kita introspeksi diri kita. Kita sudah berapa? Mungkin lebih dari, nggak tahu lah, banyak. Tapi kita boleh santai dalam beribadah. Padahal ya ayyuhallazina amanu iza nudiya nida, hei orang-orang yang ketika ada panggilan, belum ada saudara. Maka dahulu itu azannya beberapa kali di pasar, bukan di masjid, di mana-mana itu, supaya mengingatkan jangan sampai azan kita belum sampai ke masjid. Makanya ayatnya ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, hei orang-orang yang beriman, ketika ada panggilan sholat Jumat, fas'au, bersegeralah kamu an zikrillah, untuk sholat Jumat. Fas'au ila zikrillah wa zarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis. Dzalikum khairukum in kuntum ta'lamun. Karena sholat Jumat lebih baik daripada bisnis tadi itu. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini, mari umat Islam, sering saya katakan, secara kuantitas mayoritas, tapi bicara kualitas, itu yang perlu kita tingkatkan SDM kita. Dari apa? Punya kitabnya Al-Quran. Tinggal bagaimana mengkaji. Banyak sekali saudara sekalian. Dan kebetulan saya banyak beraktivitas di perguruan tinggi. Banyak ayat-ayat Quran dan hadis yang dipakai dalam studi-studi ilmu pengetahuan itu. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas asbil ba'sa isbi al-sabi la sifa'a yasbuka sifan la yudris saqaman. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sardul maut wan najata minan nar wal afwa
indal hisab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Siapa yang masih kosong diisi dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.